Setelah pada video sebelumnya kita membahas konsep bebas linear dan membangun, maka pada video ini kita lanjutkan pembahasan mengenai konsep basis pada ruang vektor. Di mana konsep basis ini sangat erat kaitannya dengan pemahaman mengenai konsep membangun dan bebas linear. Jika V adalah sembarang ruang vektor, kemudian S merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor di V, maka S kita namakan basis bagi V jika memenuhi syarat bahwa S membangun V dan S bebas linear. Jadi untuk menjadi sebuah basis, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu membangun dan bebas linear. Bagaimana cara membuktikan S membangun V dan bagaimana cara membuktikan bahwa S bebas linear? Sebetulnya sudah kita bahas pada dua video sebelumnya, tapi untuk lebih jelasnya lagi kita akan bahas melalui contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, periksa apakah vektor A, B, dan C adalah suatu basis untuk R3. Maka yang pertama adalah akan diperiksa apakah A, B, dan C membangun R3. Jika A, B, dan C membangun R3, maka setiap vektor di R3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor A, B, dan C. Sehingga persamaan K1A ditambah K2B ditambah K3C sama dengan U memiliki penyelesaian untuk nilai K1, K2, dan K3. Kita misalkan U di sini adalah sebuah vektor yang mewakili R3. Kita langsung substitusi untuk nilai K1 kalikan A, A-nya adalah 100, ditambah K2 kalikan B, 220, ditambah K3 kalikan C, 333, dan untuk U-nya, karena U merupakan vektor yang mewakili R3, kita misalkan dengan U1, U2, U3. Selanjutnya, dari persamaan ini kita akan memiliki suatu sistem persamaan linear dengan matriks koefisiennya adalah 1, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 0, 3. Untuk matriks peubahnya adalah K1, K2, K3, dan matriks konstantanya yaitu U1, U2, U3. Berikutnya tugas kita adalah menyelesaikan SPL ini dengan operasi baris elementer untuk mendapatkan nilai K1, K2, dan K3. Kita buat terlebih dahulu matriks yang diperbesarnya, yaitu 1, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 0, 3. Kemudian kita beri tambahan satu kolom, yaitu untuk matriks konstanta. Kita lakukan operasi baris elementer. Yang pertama adalah karena kita telah memiliki satu utama pada baris pertama, maka kita tentukan satu utama yang baru pada baris kedua dengan cara mengalihkan baris kedua dengan setengah. Karena unsur yang berada di bawah satu utama sudah 0, maka kita cari satu utama yang baru yang ada pada baris ketiga. Dengan operasinya adalah 1/3 B3. Berikutnya kita nolkan 3/2 dan 3. Untuk mengenolkan 3/2, operasinya adalah min 3/2 B3 ditambah B2. Dan untuk mengenolkan 3, operasinya adalah min 3B3 ditambah B1. Di sini menjadi min U3/2 ditambahkan dengan B2 yaitu U2/2. Kemudian 1, 2, 0, min U3 tambah U1. Dan terakhir kita nolkan 2 yang berada di atas satu utama. Dengan operasinya adalah min 2B2 ditambah B1. Min 2B2 tambah B1 kita hitung di sini. Min 2 kalikan B2 yaitu min U3/2 ditambah U2/2. Ditambah dengan B1 yaitu min U3 ditambah U1. Sama dengan U3 min U2 min U3 tambah U1. Sehingga konstanta pada baris pertama menjadi min U2 tambah U1. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa SPL ini memiliki solusi tunggal. Dan kita juga dapat menyatakan solusinya, yaitu nilai K1 adalah min U2 tambah U1, K2 adalah min U3/2,
tambah U2 per 2, dan untuk K3 nilainya sama dengan U3 per 3. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa vektor A, B, dan C membangun R3. Karena A, B, dan C membangun R3, maka kita dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu kita memeriksa apakah A, B, dan C saling bebas linear di R3. A, B, dan C bebas linear di R3 jika untuk SPL K1A ditambah K2B ditambah K3C sama dengan 0 memberikan solusi tunggal yaitu K1, K2, dan K3 semuanya sama dengan 0. Maka di sini kita memiliki SPL dengan matriks koefisiennya yaitu 1, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 0, 3. Untuk matriks peubahnya K1, K2, K3, dan matriks 0 sebagai matriks konstantanya. Kita lakukan operasi baris elementer untuk menentukan solusi dari SPL ini. Tapi pada bagian sebelumnya, ketika kita membuktikan membangun, kita telah memperoleh matriks hasil OBE untuk matriks koefisiennya. Maka setelah dilakukan OBE, matriks koefisiennya menjadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, matriks variabelnya tidak berubah, dan matriks konstantanya tetap 0. Dengan demikian, maka kita dapat memperoleh kesimpulan di sini bahwa dihasilkan solusi tunggal, yaitu nilai K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan K3 sama dengan 0. Terakhir, kita dapat simpulkan bahwa A, B, dan C bebas linear di R3. Karena vektor-vektor A, B, dan C membangun di R3 serta saling bebas linear, terakhir kita dapat menyimpulkan bahwa vektor A, B, dan C merupakan basis untuk ruang vektor R3. Soal berikutnya yaitu contoh soal yang kedua, periksa apakah vektor A, B, dan C merupakan basis untuk R2. Yang pertama akan kita periksa adalah apakah A, B, dan C membangun R2. Jika vektor-vektor A, B, dan C membangun R2, maka setiap vektor di R2 dapat dituliskan menjadi sebuah kombinasi linear dari vektor-vektor A, B, dan C. Dalam hal ini kita membuat suatu kombinasi linear K1A ditambah K2B ditambah K3C sama dengan U, di mana U kita misalkan sebagai vektor yang mewakili vektor-vektor di R2. Untuk K1 kalikan A yaitu K1 dikalikan vektor 1, 2 ditambah K2 kalikan B ditambah K3 kalikan C sama dengan U. Karena U adalah anggota R2 maka U kita misalkan dengan U1, U2. Berikutnya kita akan memiliki SPL dengan matriks koefisiennya adalah 1, 2, 1, 2, 2, 3. Matriks peubah atau matriks variabelnya adalah K1, K2, K3 sama dengan U1, U2. Selanjutnya kita lakukan operasi baris elementer 1, 2, 1, 2, 2, 3. Kita tambahkan satu kolom untuk U1 dan U2. Kita OBE dengan operasi min 2 B1 ditambah B2. Agar memperoleh satu utama yang baru, kita kalikan baris kedua dengan negatif setengah. Berikutnya, kita nolkan unsur yang berada di atas satu utama, yaitu 2. Kita nolkan dengan operasi, yaitu min 2, B2 ditambah B1. Kita sederhanakan untuk konstanta pada baris kedua menjadi U1 kurangi U2 per 2. Untuk baris pertama, hasilnya yaitu 1, 0, 2. Untuk konstanta yang ada pada baris pertama, kita hitung yaitu min 2B2 tambah B1 menjadi min 2 kalikan U1 kurangi U2 per 2 ditambah B1-nya yaitu U1 sama dengan min 2 U1 ditambah U2 ditambah U1. Sehingga hasilnya adalah U2 kurangi U1. Sampai sini kita telah memperoleh matriks eselon baris tereduksi. Selain itu kita juga dapat menyimpulkan bahwa matriks ini memiliki solusi. Sehingga memang hasil akhirnya vektor-vektor A, B, dan C memang membangun R2. Tapi untuk lebih jelasnya kita nyatakan solusinya. Karena kolom ketiga tidak memiliki satu utama, kita misalkan K3 dengan suatu parameter. Dari baris pertama kita dapatkan persamaan
K1 ditambah 2K3 sama dengan U2 kurangi U1. Yang artinya K1 sama dengan U2 kurangi U1 dikurangi 2K3 atau 2T. Dari baris kedua kita dapatkan persamaan K2 kurangi setengah K3 sama dengan U1 kurangi U2 per 2. Maka K2 sama dengan U1 kurangi U2 per 2 ditambah 1 per 2 K3 atau 1 per 2T. Maka kita peroleh solusinya K1 K2 K3 sama dengan U2 kurangi U1 kurangi 2T. Untuk K2 nya U1 kurangi U2 per 2 ditambah 1 per 2T dan untuk K3 nya adalah T. Sampai sini kita sudah dapat menyimpulkan bahwa vektor A, B, dan C membangun R2. Selanjutnya akan diperiksa apakah vektor A, B, dan C bebas linear di R2. Jika A, B, dan C bebas linear di R2, maka kita memiliki SPL K1A ditambah K2B ditambah K3C sama dengan 0, dan ini adalah SPL homogen. Jika A, B, dan C bebas linear di R2, maka SPL homogen ini akan menghasilkan solusi tunggal yaitu K1, K2, dan K3 sama dengan 0. Maka kita memiliki SPL homogen yaitu dengan matriks koefisiennya adalah 1, 2, 1, 2, 2, 3, matriks peubahnya K1, K2, K3, dan matriks konstantanya adalah vektor 0. Ketika memeriksa apakah A, B, dan C membangun, kita telah memperoleh matriks hasil OBE-nya yaitu matriks eselon baris tereduksi, maka dapat kita gunakan di sini. Tapi yang kita peroleh di sini adalah solusi non-trivial atau solusi tak hingga banyak untuk SPL ini. Padahal jika A, B, dan C bebas linear di R2, seharusnya solusi yang kita dapatkan adalah solusi tunggal, di mana nilai K1, K2, dan K3 adalah 0. Maka di sini SPL memiliki solusi non-trivial, sehingga vektor A, B, dan C bergantung linear di R2. Karena vektor A, B, dan C membangun R2 tetapi tidak bebas linear di R2, kita dapat simpulkan bahwa vektor A, B, dan C bukan merupakan basis bagi R2. Sekian untuk penjelasan dan pembahasan mengenai konsep basis, di mana basis di sini dapat diartikan sebagai kerangka penyusun suatu ruang. Jadi jika suatu vektor-vektor ini merupakan basis bagi suatu ruang vektor, maka vektor-vektor lain yang berada pada ruang yang sama dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor dasarnya. Sekian dan sampai jumpa lagi di video berikutnya, masih di topik pembahasan kita mengenai ruang vektor.